Oke, baik semuanya, kita kembali lagi pada program e-learning kita. Baik, kita akan membahas lagi materi yang lanjutan materi yang tadi, gitu ya. Oke, baik, saya akan mengulang sedikit tentang teori tentang sel yang dilakukan oleh Johannes, gitu ya. Jadi Johannes ini merupakan orang pertama yang mengajukan tentang istilah-istilah protoplasma untuk menyebutkan bahan-bahan embrional di dalam telur, ya. Oke, kemudian ada Robert Brown. Dia mengatakan bahwa dia menemukan nukleus itu sebagai benda kecil yang terapung di dalam cairan sel, ya. Jadi ada seperti gambar, gitu ya. Jadi seperti gambar yang saya tampilkan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penemu sel yang pertama adalah Robert Hooke, gitu ya. Oke, kemudian struktur dan fungsi sel. Yang pertama itu kita mengetahui itu di dalam sel itu ada dua istilah, yaitu ada istilahnya itu ada sel prokariotik dan ada sel eukariotik. Apa sih yang membedakan sel prokariotik dan sel eukariotik tersebut? Jadi sel prokariotik ini adalah sel yang belum memiliki membran inti. Sedangkan sel eukariotik ini adalah sudah memiliki membran inti. Untuk sel prokariotik sendiri, ini contohnya adalah pada bakteri dan monera, gitu ya. Kemudian pada sel eukariotik ini, contohnya itu adalah pada sel tumbuhan, sel hewan, kemudian ada plantae dan ada protista. Oke, kemudian sel prokariotik. Sel prokariotik ini merupakan semua sel prokariotik itu mempunyai membran plasma, kemudian ada nukleid, yaitu yang berupa DNA dan RNA, kemudian adanya sitoplasma yang mengandung ribosom, ya. Kemudian sel prokariotik ini tidak memiliki membran inti. Karena kenapa? Karena tidak memiliki membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel ini akan mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Kemudian ciri lain sel prokariotik ini apa sih, gitu ya? Jadi ciri lainnya itu adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam. Seperti apa? Seperti contohnya itu retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Jadi itu tidak dimiliki pada sel prokariotik, tetapi dimiliki oleh sel eukariotik, gitu ya. Kemudian selain itu, pada sel prokariotik ini juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu pada mesosom. Oke ya. Kemudian yang pertama kita akan membahas tentang dinding sel, gitu ya. Dinding sel ini hanya ditemui pada sel tumbuhan, gitu ya. Jadi pada sel hewan itu tidak ada dinding sel, gitu ya. Oke, kemudian bagian ini disusun oleh selulosa saat sel ini masih muda. Kemudian sejalan dengan proses penuaan sel, maka akan mengalami penimbunan lignin atau lignifikasi, ya. Sehingga apa? Sehingga apa yang terjadi? Sehingga dinding sel itu akan menjadi lebih kuat, karena inilah dinding sel itu digunakan untuk melindungi dan memberi bentuk sel, ya. Kemudian fungsinya apa? Fungsi dinding sel itu apa? Fungsinya itu adalah melindungi sel tumbuhan, kemudian dapat mempertahankan bentuknya serta mencegah pengisapan air secara berlebihan. Oke, gambarnya seperti yang saya tampilkan. Kemudian ada membran sel. Membran sel ini merupakan membran plasma yang merupakan pembungkus plasma sel, karena dapat mengatur lingkungan dalamnya untuk keperluan tertentu. Seperti apa? Seperti lapisan yang melindungi inti sel, kemudian sitoplasma dan organel-organel sel. Kemudian selain itu, membran sel ini juga berfungsi sebagai alat transportasi sel, yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel tersebut, gitu ya. Kemudian selain itu dapat memilih dan melakukan seleksi zat-zat yang dari dalam sel dan yang boleh keluar dan masuk ke dalam
sel tersebut ya. Kemudian apalagi gitu ya, jadi terjadinya pemindahan zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, ini adalah gambar yang saya tampilkan. Ini adalah gambar daripada membran sel gitu ya. Kemudian macam-macam protein yang terdapat di dalam membran sel itu adalah sebagai penyongkong struktur sel itu untuk menjalankan fungsinya sebagai transporter gitu ya. Kemudian sebagai reseptor dan enzim-enzim serta molekul penanda atau biomarker di dalam sel tersebut. Oke, kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan senyawa yang tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim yang digunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler. Kemudian untuk melakukan proses metabolisme di dalam sel tersebut. Kemudian metabolisme ini terdiri atas dua, yaitu ada proses penyusunan atau anabolisme dan proses penguraian, yaitu katabolisme zat-zat di dalam tubuh. Oke, gambarnya gambar untuk sitoplasma seperti yang saya tampilkan. Oke, kemudian ada yang namanya itu mesosom. Mesosom ini berfungsi untuk apa sih? Gitu ya. Jadi mesosom ini sendiri berfungsi sebagai penghasil energi. Kemudian biasanya mesosom ini terletak di dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan sel secara biner, gitu ya. Kemudian sel ini bisa terjadi pada sel bakteri, gitu ya. Kemudian pada membran mesosom ini terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Oke, kemudian ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel yang tidak bermembran. Kemudian dia berfungsi untuk tempat sel membuat protein atau tempat berlangsungnya sintesis protein. Organel ini disusun oleh asam ribonukleat dan terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada retikulum endoplasma. Kemudian sel ini dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom ya, seperti pada sel hati manusia. Jadi pada sel hati manusia ini memiliki beberapa juta ribosom ya. Kemudian ribosom ini tersusun atas berbagai jenis protein dan molekul daripada molekul RNA. Kemudian kita bahas tentang DNA ya. Apa sih DNA? DNA ini adalah deoksiribonukleat ya, atau disingkat dengan DNA. Kemudian ini merupakan senyawa yang tersusun atas gula deoksiribosa. Kemudian ada fosfat dan ada basa-basa nitrogen. Kemudian fungsinya untuk apa? Jadi fungsi DNA itu sendiri adalah pembawa informasi genetik. Ya, ini sifat-sifat yang diwariskan kepada keturunannya. Jadi gambar DNA itu seperti yang saya tampilkan. Jadi gambarnya itu berbentuk berpilin, gitu ya. Itu adalah gambar daripada DNA. Kemudian ini ada RNA. Apa sih RNA itu, singkatan dari apa ya? Jadi RNA ini adalah ribonucleic acid atau disingkat dengan RNA. Ini merupakan senyawa hasil dari sel transkripsi daripada DNA ya. Kemudian DNA ini lalu akan mentranskripsi atau mengkopi diri membentuk RNA. Jadi RNA ini akan membawa kode-kode genetik yang sesuai dengan pesanan yang ada di DNA, gitu ya. Jadi hasil DNA itu ditranskripsi membentuk RNA, kemudian RNA ini yang akan membawa kode-kode genetik yang sesuai daripada hasil daripada DNA tersebut, ya. Kemudian selanjutnya itu kode-kode genetik ini akan diterjemahkan di dalam bentuk urutan asam amino di dalam proses sintesis daripada protein. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang sel eukariotik.
perbedaannya itu adalah sel prokariotik dan eukariotik. Nah, sel eukariotik ini memiliki membran inti, sedangkan prokariotik ini tidak memiliki membran inti. Oke, baik semuanya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.